Baik, Bapak Ibu dan anakku sekalian, mari sebelum kita mulakan pelajaran PKU hari ini, kita sama-sama berdoa agar pelajaran kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, udah kembali lagi ke pengajaran PKWU pada sore hari ini. Ini banyak yang belum saya kenal ya. Kalau Ibu Garyati udah paham. Kalau Ibu Haura Putri di mana Mbak tinggalnya Mbak? Mbak Haura Putri di Kudus. Di Cibubur. Jauh ya? Jakarta apa mana Mbak? Jakarta. Oh Jakarta. Kalau Mas Mari di mana nih Pak Mari? Saya di Janceng Pak, Pondok Ranggon. Oh ya dekat ya, Janceng. Kayaknya saya nggak asing lah kalau Pondok Ranggon Mbak. SD 01 Pak. Iya, iya. Apa kerja di kelurahan ya? Tadinya bekas pengurus RT Pak. Oh iya. Oh lanjut ke RW ya kayaknya nih ya. Mudah-mudahan Pak, amin. Ya, amin. Bu Sugiana, di mana Bu? Tinggalnya Bu, domisilinya Bu. Bu Aryati. Saya di Setu, Pak. Oh iya, Setu. Ya, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi setelah 1 tahun ya, kita nggak ketemu ya. 1 tahun kan? Ya, 2022, sekarang 2023. Ini tahu nggak kalau paket C ini kelasnya kelas berapa aja nih? Pak Mari kelas berapa Pak Mari? Kelas 10 Pak. 10. Pak Putri? Ibu Aryati kelas 10 ya. Ternyata kelas 10 ya. Oke, kita mulakan untuk pengajaran kali ini. Kita akan mengambil tema tentang ide ruang lingkup wirausaha. Ya, jadi ruang materi kita kali ini adalah tentang ruang lingkup usaha ya Pak ya. Iya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, jadi tema kita hari ini adalah materinya adalah ruang lingkup usaha. Ya, ketika kita ingin mengambil ruang lingkup wirausaha yang ada di sekitar kita, tentu kita juga akan melihat contoh usaha yang sering dikerjakan oleh para wirausahaan ya. Nah, ruang lingkup wirausaha ini merupakan sebuah ruang atau banyak ruang di mana di salah satu ruang tersebut ya Bapak Ibu semua akan menemukan berbagai macam contoh usaha yang dikerjakan dimulai dari nol sampai menjadi sebuah usaha yang bisa memberikan penghasilan atau keuntungan. Seorang wirausaha biasanya menemukan jenis usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan potensi pasar yang ada di sekitarnya. Jadi nih Bapak Ibu nih kalau memulai usaha biasanya yang dilihat adalah apa Pak? Marketnya dulu nggak Pak? Ya. Peluangnya. Peluangnya. Ya. Terus pembelinya siapa? Marketnya siapa? Kan gitu kan? Market kita siapa nih?
ya kan. Nah, contohnya misalnya ya, kalau misalnya kita dagang nasi uduk nih pagi-pagi, marketnya siapa? Berarti kan orang-orang yang butuh sarapan, orang-orang yang akan berangkat kerja, ya kan. Nah, itu market dari tukang nasi uduk, itu contohnya. Ya. Kemudian kalau kita ada di daerah sekitar di mana kita bisa menemukan para wirausahaan sedang menjalankan usahanya sendiri untuk mendapatkan di antaranya misalnya bicara tentang yang pertama itu adalah tentang ya, bicara tentang agraris ya. Yang pertama itu lapangan di sektor agraris. Nah, ruang lingkup yang pertama ini mencakup berbagai kegiatan wirausaha yang ada pada sektor pertanian. Ya. Biasanya pertanian atau perkebunan dan kebutuhan dan kehutanan, misalnya para petani yang menanam padi dan padi tersebut dijual belikan, atau juga ya para pengusaha perkebunan yang menanam berbagai tanaman, contohnya misalnya di situ kelapa, ya kan, ada misalnya buah salak, pondok kopi ataupun kelapa sawit. Itu bisa dijadikan ruang lingkup usaha di daerah kita. Nah, kemudian semua itu bersifat komersial ya. Ada sebuah wilayah di daerah Banjarnegara misalnya Jawa Tengah, sebelumnya bukan daerah perkebunan atau wilayah di situ biasa menanam jambu kristal. Karena melihat peluang pasar yang ada di kota besar, maka kemudian muncul wirausaha perkebunan jambu kristal yang berorientasi ya dikirim ke Jakarta dan kota besar. Bukan untuk konsumsi masyarakat sekitar. Inilah yang disebut mampu membaca peluang pasar. Tidak hanya sekedar peluang lokal, tapi juga ya nasional. Bahkan jika mungkin peluang pasar global atau seperti ekspor. Ya, jadi misalnya gini, Pak Mari nih, ya misalnya di Jakarta nih, atau Mari misalnya Bapak aslinya mana Pak Mari? Asli Jakarta, Pak. Jakarta, oh ya. Seandainya Bapak orang mana, kampung nih misalnya, ya di Lampung atau di mana ya, Sumatera. Ya. Nah, ternyata nih Bapak walaupun di Jakarta, tapi di sana misalnya ada saudara atau teman ya, atau yang punya lahan kebun, misalnya kebun jengkol atau kebun pete ya, yang ternyata di sana kalau panen itu harganya murah, ya kan. Nah, Bapak bisa menggunakan jalur koneksi misalnya ya, membeli dari teman atau bahasanya konsinyasi aja. Misalnya teman minta jual. Kalau misalnya kebunnya bisa diolah nih, ya kan, kerjasama dengan teman. Ya, Bapak memasarkan di Jakarta misalnya jengkol atau pete ya kan. Yang kalau di sana mungkin satu papannya harganya cuma 1.000, di sini Bapak masih bisa jual satu papan 3.000 misalnya. Ya, atau separuhnya misalnya 2.000, itu Bapak ngambil selisihnya lumayan. Tapi tentunya kalau letak lokasinya jauh juga memperhitungkan transportasi ya. Berapa ongkosnya ya, pulang pergi misalnya sekali angkut itu berapa truk misalnya, ya kan, untuk dipasarkan. Nah, itu juga jadi peluang. Ya, atau apapun lah ya, buah-buahan kah, semangka atau apa ya, bisa dijadikan usaha untuk dibawa ke Jakarta, selain tentunya di daerah itu sendiri itu ya, untuk contoh itu di agrobisnis ya. Kemudian lapangan yang kedua adalah perikanan. Dalam ruang lingkup perikanan, semua kegiatan wirausaha ya berhubungan dengan ikan. Ada usaha pemeliharaan ikan dan penetasan ikan. Contohnya budidaya ikan atau ikan hias.
Ya, ya contoh misalnya apa? Kalau misalnya Bapak punya tambak nih di kampung, ya kan, bisa untuk pembibitan, bisa juga untuk konsumsi, ya. Contoh ikan-ikan air tawar, ya, bisa Bapak kembangkan di kampung misalnya, ya dengan entah itu mujair, entah itu emas, mungkin ikan patin atau ikan-ikan tawar lah ya, yang Bapak bisa kembangkan nanti, ya, kemudian hasilnya Bapak bisa bawa ya ke Jakarta, atau mungkin kalau ikan-ikan itu sebetulnya pembibitannya, misalnya Bapak jual bibitnya doang, ya kan, itu juga bisa menghasilkan. Kemudian ada lapangan peternakan, seperti namanya ruang lingkup kewirausahaan itu mencakup semua usaha dalam sektor peternakan. Misalnya saja usaha pengembangbiakan burung atau unggas, dan ada pula usaha peternakan binatang menyusui seperti kambing dan sapi. Ya itu kan sebetulnya juga potensi ya untuk peternakan. Mungkin kalau di Jakarta udah jarang ya lahan yang untuk peternakan, tapi Bapak bisa lari ke pinggir-pinggir Jakarta, misalnya ke Depok, Bekasi, ataupun Bogor, ya kan, yang suasananya masih asli, yang kemungkinan rumput juga masih banyak, itu bisa ya Bapak jadikan kerjasama dengan warga misalnya untuk perkembangbiakan peternakan. Kemudian lapangan usaha lain adalah perindustrian dan kerajinan. Nah, lingkup yang satu ini ada beberapa kategori ya berbeda yang bisa disebutkan. Pertama yaitu industri besar, ya, kemudian industri menengah, kemudian industri kecil, kemudian untuk kategori terakhir yaitu pengrajin, di mana menjadi beberapa usaha. Ya. Pengolahan hasil peternakan pertanian seperti beras, perkebunan seperti ini, ayam, dan kehutanan seperti pembuatan mebel. Kemudian lapangan pertambangan dan energi. Pada ruang ini semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Contohnya adalah pengusaha yang beroperasi dalam tambang batu bara, minyak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian lapangan perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan dibagi menjadi 3, yaitu kategori sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, dan sebagai pedagang kecil, seperti pengusaha toko kelontong atau lainnya. Ya, jadi kalau bidang perdagangan itu ada perdagangan besar ya, misalnya distributor, kemudian ada agen, ya, kemudian ada lagi ya retail atau kelontongan. Jadi perdagangan itu juga mencakup beberapa ya, pedagang besar, pedagang menengah, kemudian pedagang kecil. Ya. Nah itu juga bisa Bapak mainkan tergantung kapasitas Bapak ya, peluangnya di mana. Kemudian lapangan pemberi jasa. Ruang lingkup yang terakhir ini adalah beberapa kategori yang tercakup. Ada pedagang perantara, koperasi, pengusaha angkutan, ya, pemberi kredit atau perbankan, pengusaha biro jasa, travel, pariwisata, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha asuransi, kemudian perbengkelan, tata busana, pergudangan, dan lain sebagainya. Jadi banyak lingkup usaha yang bisa kita lakukan. Jadi ruang lingkup usaha ini luas sekali ya lapangannya. Setiap hari di lingkungan kita pasti akan menemukan masyarakat berusaha atau berusaha, karena pada hakikatnya manusia harus bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ia harus memiliki pendapatan dan dipergunakan untuk mencari makan dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi dirinya dan anggota keluarganya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ruang lingkup usaha yang baru saja kita bahas?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya bacakan pengantar modul ini. Ekonomi suatu negara itu akan tumbuh dan berkembang dari sektor real yang didukung oleh kreativitas warganya dalam berwirausaha. Jadi gini, Bu. Jadi ciri negara maju itu ya jumlah penduduknya ya minimal itu 14%-nya itu harus minimal tuh jadi pengusaha atau berwirausaha. Nah, di Indonesia ya jumlah pengusaha ya jumlah pelaku bisnis ya itu masih kecil persentasenya dibandingkan dengan pekerjanya ya. Kalau menurut survei di tahun 2000 sekitar 2008 2009 ya itu jumlah pengusaha di Indonesia itu baru 3% dari jumlah penduduknya. Ya, kalaupun meningkat di tahun ini, paling peningkatannya nggak signifikan, paling 4% atau 5%. Ya, apalagi nih di zaman pandemi begini, banyak pengusaha-pengusaha yang pada gulung tikar kan, pada tutup. Kenapa? Karena pandemi kan. Banyak perusahaan-perusahaan jasa ya yang paling terkena dampaknya adalah ya dampaknya adalah pariwisata, perhotelan, ya kan, jasa-jasa kuliner itu paling terkena dampak daripada pandemi kemarin kan. Nah itu akan menambah penurunan dari jumlah para pelaku usaha di Indonesia. Nah ini mulai setelah pandemi mulai berangsur-angsur membaik, ya, mulai muncul lagi ya kuliner, mulai muncul lagi usaha-usaha yang sifatnya kuliner. Seperti bermunculannya banyak kafe-kafe ya kan, kemudian juga ya bidang jasa lain juga sudah mulai dibuka kembali ya, pariwisata sudah mulai ramai lagi, tingkat hunian hotel juga semakin membaik ya dari hari ke hari. Artinya apa ya, Indonesia itu masih kalah dengan Malaysia. Malaysia itu sudah mencapai 11% jumlah dari jumlah pengusaha dibandingkan penduduknya. Artinya apa? Ya, ketika jumlah pengusahanya itu meningkat banyak, ya maka daya serap tenaga kerja pun pasti banyak. Ini terkait juga dengan kurikulum sebetulnya. Ya, kaitannya kurikulum pendidikan kita itu ternyata ya lebih berorientasi ya kepada outputnya adalah bagaimana seseorang itu bisa mencari kerja atau mendapatkan pekerjaan, bukan mencetak wirausaha. Ya selama ini sekolah-sekolah bisnis itu baru bermunculan kan ketika di era-era tahun 2000-an kan. Ya muncul Universitas Prasetya Mulia, ya sekolah bisnis apa ya kan. Itu baru muncul di era 2000-an di mana orang mulai berpikir untuk ya menjadi bisnismen. Ya. Tapi sebetulnya ya banyak ternyata juga ya yang lulusan sekolah-sekolah bisnis itu ya awalnya itu justru bekerja dulu gitu. Ya, baru setelah dia mendapatkan modal, ya dia mulai berpikir untuk berbisnis. Karena bisnis itu biasanya orang selalu terkungkung oleh modal atau terkendala di modal. Padahal tidak selamanya loh. Ya, orang wirausaha itu ya perlu modal. Ya. Modal sih perlu ya, tapi yang paling penting adalah keinginan yang kuat. Sebetulnya dengan modal HP saja, apalagi di zaman sekarang, ya kita nggak perlu punya barang, ya kita nggak perlu punya gudang, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan dari apa? Misalnya jadi reseller, ya kan produk tertentu, ya kita cuma mengambil selisih harga dari ya barang yang dijual oleh pemiliknya kan gitu. Kemudian dari jadi dropshipper itu juga kan sebetulnya adalah bagian dari usaha, ya. Nah, makanya kita jangan pernah berpikir bahwa usaha itu harus selalu pakai modal. Modalnya cuma kuota internet aja paling. Ya, kuota internet makan umum ya. Kita semua nggak ada yang punya HP nggak pakai internet. Pasti semuanya punya pakai internet. Nah, alangkah bijaknya penggunaan internet kita juga ya kita jadikan sarana untuk sebagai apa? Ya, sarana buat bisnis kita. Itu. Ya, dengan jadi apa? Dengan menjual produk barang lain, barang orang misalnya kan,
ya kita pasarkan di marketplace atau di media-media sosial yang kita punya. Ya, kemudian hasilnya ya buat modal usaha kita di bidang yang lain. Itu ya. Sektor ekonomi kedua negara tersebut berkembang jika wirausaha penduduknya yang tinggi. Tadi yang saya bilang ya, sektor ekonomi kedua negara tersebut berkembang. Ya, tadi Cina sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia kita banyak bertumpu pada kegiatan ekonomi kecil dan menengah yang dilakukan warganya, tidak hanya pada skala perusahaan ya besar sebagaimana di Singapura dan Jepang. Jadi Cina itu ya sekarang itu malah produksinya itu udah merambah kepada produksi lokal. Ya, dia udah mulai merambah kepada industri rumahan. Tapi industri rumahan pun juga udah kayak pabrik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Cina ya, Ibu akan menemukan di sana itu kampung industri. Ya, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi dapat dengar berita-beritanya. Di sana tuh ternyata ya, kalau kayak kita nih, mungkin di sini di Pulau Gadung ya, itu ada pusat industri kecil ya. Ya, sama di Cina itu juga sama ada pusat perkampungan industri kecil. Tapi dia segala barang itu semua diproduksi di situ. Ya sehingga barang-barang Cina wajar tuh biasanya dia pasti lebih murah dibandingkan barang-barang produksi dari negara lain. Kenapa? Karena ya dia udah bisa membangun industri itu skala rumah, bukan lagi pabrik. Tuh. Jadi ya istilahnya itu jadi skala pabrik jadi dibawa ke industri perumahan gitu. Itu yang hebatnya Cina tuh. Sehingga harganya pun dia bisa murah. Nah, Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam, baik itu hasil tambang dan pertanian, serta juga jumlah penduduk yang banyak, dapat mengembangkan sektor usaha skala kecil dan menengah. Sumber daya alam sebagai bahan produk, sedangkan jumlah penduduk sebagai pangsa pasar. Pertemuan dua hal itulah yang akan menghasilkan suatu jenis usaha yang dihasilkan oleh kreativitas dan jiwa wirausaha penduduknya. Jadi sebetulnya Indonesia ini luar biasa, ya penduduknya banyak, itu jadi market pasar kita, produk kita, ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu produk-produk luar kalau kita bisa menciptakan sendiri. Cuma masalahnya kan kita, ya masyarakat kita tidak terbiasa, ya untuk mencipta, memproduksi. Ya, masyarakat kita itu udah terbiasa mengkonsumsi, ya. Masyarakat konsumtif. Jadi akhirnya ya lebih banyak mengkonsumsi dibandingkan produksi. Ya, maka kan untuk mengkonsumsi itu kan perlu duit. Ya kan? Untuk membeli barang itu kan perlu duit. Ya, maka banyak orang yang memilih zona nyaman. Kenapa zona nyaman? Saya mah nggak perlu mikir banyak-banyak. Ya, yang penting saya kerja tiap bulan dapat gaji, ya kan? Saya bisa membeli apapun yang saya inginkan. Berpikirnya instan, ya, nggak mau punya tantangan, nggak mau punya Ya tadi saya bilang ada di zona nyaman, ya. Pokoknya saya bekerja, ya di situ saya dapat gaji, ya kan? Kemudian saya membeli apa saja yang bisa saya inginkan. Padahal ya setiap tahun itu pasti ada inflasi. Kadang ya gaji kita ya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sepenuhnya. Kenapa? Karena tadi adanya inflasi yang mengakibatkan barang naik, ya kan? Mungkin Bapak Ibu dulu ya duit 100.000 itu belanja itu mungkin yang ibu-ibu ya mungkin bisa dapat berbagai macam sayuran ya segala macam. Ya, tapi hari ini duit 100.000 itu nggak ada harganya, benar nggak Bu? Iya, betul. Nah, itulah penyebabnya adalah inflasi. Tuh. Kalau dulu mungkin kita belanja di mall atau belanja di minimarket 100.000 itu udah penuh tuh keranjang ya, apa aja didapat. Tapi sekarang mungkin hanya 2 item, 3 item udah habis. Ya. Nah itu. Jadi
kebutuhan kita kadang nggak sebanding dengan penghasilan kita gitu. Nah, maka banyak orang yang memilih untuk jadi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha penghasilannya nggak terbatas. Dia nggak ditentukan oleh gaji. Saya mau dapat penghasilan sebulan 5 juta, sebulan 10 miliar, ya kan, ratusan juta, itu mah hak dia. Kenapa? Saya pengusaha, ya kan, dia punya penghasilan nggak terbatas. Ya. Tapi mungkin nggak semua juga pengusaha bisa langsung sukses. Pasti ada jalan berliku-likunya yang harus dijalani. Nah, itulah kenapa wirausaha itu, wira itu artinya berani, usaha berarti jual beli. Berarti orang yang berani melakukan jual beli itu sebutnya wirausaha. Ya, seorang pemberani. Ya, dan memang harus punya keberanian untuk menjadi wirausaha. Tapi keberanian juga yang ada ukurannya ya. Tidak hanya sekedar berani, tapi juga memperhitungkan ya, untung ruginya, memperhitungkan kalau saya usaha ini ya kira-kira saya sukses nggak? Kalau saya usaha ini, saya harus, semua ada ilmunya, ya tinggal kita mau belajar dan tentu saja belajar dari mentor-mentor yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu perlu ditanamkan jiwa wirausaha kepada segenap penduduk Indonesia agar ya tidak sekedar menjadi bangsa konsumen tuh tadi ya yang saya bilang, namun juga bangsa yang mampu menjadi pemain ekonomi. Ya. Untuk itulah perlu dikembangkan jiwa berani berwirausaha. Ya, modul ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan dan agar peserta didik juga bisa melihat peluang-peluang usaha. Ya, maka setelah muncul ide usaha harus ada tekad untuk memulai usaha. Tadi ya ruang lingkup usaha yang tadi saya udah bacakan ya. Silakan bagi yang memang punya peluang-peluang di lingkungannya ataupun di sekitar rumahnya, mulailah ya berusaha dengan yang skala kecil. Atau kalau memang tidak ingin bermodal, sekarang kan udah mulai banyak tuh pengusaha-pengusaha online. Ya, Bapak Ibu bisa memulai dengan jadi reseller dulu misalnya. Ya kan, reseller obat kah atau reseller alat rumah tangga, ya kan? Ya, ngambil keuntungan 1.000 2.000 tapi kuantitinya ratusan ribu, itu juga nilainya lumayan ya hasilnya. Jadi silakan bisa dilakukan di rumah. Kalau online kan bisa dilakukan di rumah, bisa sambil melakukan pekerjaan yang lain. Ya, jadi manfaatkan peluang-peluang yang ada. Ya, baik itu saja saya rasa untuk materi untuk pembelajaran PKWI pada kali ini ya. Untuk tugas pada hari ini ya, penugasan di sini ada lembar kerja ya. Silakan diisi ruang lingkup dari masing-masing usaha di bawah ini. Ya. Tujuannya adalah memahami ruang lingkup usaha, wirausaha, mengidentifikasi ruang lingkup wirausaha di sektor tempat tinggal. Pahami ketujuh ruang lingkup wirausaha, kemudian kenali jenis wirausaha di sekitar kamu dan kerjakan lembar kerja. Ini ya, coba bikin nanti kolom seperti ini ya. Yang pertama nomor, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga nama usahanya, nama pelaku usaha. Ya, silakan dikerjakan, pekan depan dikumpulkan ya. Japri saja yang mau dikumpulkan, nanti silakan mau difoto atau mau di video kirim ke Japri ke saya. Ruang lingkup usahanya apa saja, untuk agraris apa saja nama pengusahanya, pelaku usahanya siapa ya. Silakan kalian survei di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Untuk perikanan siapa saja nama usahanya apa, misalnya jual ikan segar, siapa pelaku usahanya. Kemudian peternakan, ya kan, nama usahanya apa, dia ternak apa. Kemudian perindustrian dan kerajinan, ya, siapa di sekitar kamu yang memang punya usaha ini. Kemudian pertambangan dan energi, ya, perdagangan apa, jasa apa. Ya. Ini harus bisa membedakan ya antara perdagangan, barang dan jasa. Ya, jasa banyak, ya, jasa itu banyak, tukang urut bisa,
ya, tukang cukur bisa, itu jasa. Ya, tukang beca, ojek online itu adalah jasa-jasa semua. Ya, silakan contohnya itu ya diisi ruang lingkup ini semua. Ini yang kita ngomongin yang di sekitar rumah aja ya. Nah, silakan nanti tugasnya dikumpulkan esok. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, aku nanya Pak, kalau perdagangan itu misalnya contohnya dagang sayuran gitu Pak. Apa? Kalau perdagangan. Perdagangan kenapa? Contohnya. Iya, perdagangan itu macam-macam. Ya, dari mulai pedagang besar, distributor, ya, agen, sampai ke retail. Ya. Paham nih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus tadi yang itu Pak, apa? Yang ciri negara maju berapa persen Pak pengusaha rakyatnya yang jadi harus minimal 14% dari jumlah penduduk. Oh iya. Nah, 14% dari jumlah penduduk itu yang jadi pengusahanya. Jadi kalau penduduknya 200 juta, berapa tuh Bapak Ibu hitung? 14%-nya dari 200 juta. Minimal itu jumlah wirausaha di Indonesia. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Misnan, ada yang mau ditanyakan Pak Misnan? Tinggal di mana Pak Misnan? Di Pondok Ranggon. Oh ya, kita baru ketemu ini Pak. Pondok Ranggon deket ya. Dekat, tapi lagi di tempat kerja. Sampai Ya. Sama Pak Mari juga hampir sama ya Pak tadi. Hah? Kenal Pak Mari juga Pondok Ranggon tuh. Pak Mari, Iya. kenal. Iya. Ya, ayo Pak RT. Ini Ya. mantan RT semua kayaknya. Apa ada juga yang masih menjabat RT? Sangat. Ya. Ayo Pak. Ada yang ditanyakan Pak Misnan dari hasil pembelajaran ini? Oh, Amin nanyanya. Hah? Belum ada yang ditanya. Belum ada ya. Di Pondok Ranggon Pak, ada nggak tuh Pak yang usahanya pertambangan dan energi Pak? Usahanya maksudnya? Iya, usahanya pertambangan dan energi, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Masa sih Pak nggak ada? Tambangan kan? Iya. Pabrik. Iya. Tambangan dan energi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada dikosongin ya. Kalau nggak ada kosongin aja nih. Tugasnya udah tahu ya Pak, tugasnya ya. Belum, Tugasnya baru udah ada masuk. ya. Baru masuk. Tanya Iya. Pak Mari tuh, tanya Pak Mari dari awal Pak Mari tuh. Nih tugasnya nih Pak. Ya, saya tanya. Ya, tugasnya buatlah ruang lingkup usaha di bawah ini nih Pak, dari 1 sampai 7. Ada agraria, ada pertanian, ada agraria itu maksudnya agraris ya, pertanian ya. Kemudian perikanan, ternakan, kemudian ada perindustrian dan kerajinan, kemudian ada pertambangan dan energi, perdagangan dan jasa. Ya, jadi ditulis di daerah Bapak tuh mana-mana saja ruang lingkup usaha yang ada di tempat Bapak. Nama usahanya apa? Kalau agraria, bidang agraria, nama usahanya apa? Ya kan? Agraria maksudnya gimana tuh? Agraria? Agraria itu bidang pertanian, Pak. Pertanian. Pertanian itu kan misalnya ya usaha jual pupuk itu termasuk apa Pak? Pertanian bukan? Atau ada yang jual tanaman, itu masuknya apa Pak? Perdagangan. Nah, bisa perdagangan, bisa. Kalau agraria pertanian juga bisa. Ya. Pertanian ada saya di belakang nanam pisang. Itu perkebunan kali ya Pak? Ya. Ya boleh itu masuk tuh. Ya masuk agraris boleh, masuk perkebunan tuh masuknya agraris ya, agraria ya. Jadi ya
Kalau perikanan ada juga tetangga yang nyerah ikan lele. Ya, boleh tuh Pak. Masukin ke situ Pak, nama pelaku usahanya siapa gitu ya. Ya, Ya, semua begitu ya. oke. Sesuai Ini, dengan ini. daerahnya masing-masing. Ada yang mau tanya lagi? Cara ngisinya gimana? Hah? Cara ngisinya sini. Nah, Bapak bikin aja kolom kayak gini, Pak. Bikin aja nih Oke. kolom nomor, ruang lingkup, nama usaha, sama nama pelaku usahanya. Ya, bikin Reporter 4 ya? kolom. Ya, bikin 4 kolom, nanti ditulis aja. Ya. Boleh dibuat di Excel, boleh. Lewat Ya. komputer lebih bagus, ya. Ya, bagi yang nggak ada laptop atau nggak ada itu, digaris saja, dibikin sendiri kolom kayak Kumpulinnya gini. gimana? Nah, di WA saya Kumpulinnya. Pak, kirim Oh. aja Japri di grup ya. Japri di grup kan ada nama saya Pak. Nama siapa? Umi. Pak Ansori nama saya. Ya. Tadi yang nelpon Umi, kan nelpon tadi. Oh iya. Coba nanti cari aja di grup Pak. Kalau di grup paket C itu ada nama saya. Kita masuk. Iya, iya, oke. Nah, Ya, nanti semua tugas Japri aja kirim ke saya ya semuanya. siap, siap. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup. Hanya itu aja ya Pak tugasnya ya Pak. Ya, itu saja. Masih. Cukup ya. Cukup. Tadi saya mau screenshot dulu biar gampang. Apa? Tadi yang kolom tadi. Oh, bentar. Nih. Silakan Pak. Kalau yang mau foto atau di scan atau di udah Karena ya. ya, Pas waktunya asar, nanti jangan pada keluar ya, sebentar lagi ada bahasa Arab dari Pak Arif ya kayaknya. Jadi Oh, keluar. jangan keluar dari Zoom meeting karena sebentar lagi Pak Arif akan masuk untuk mengajar bahasa Arab ya. Baik, dari saya cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.